Oh, buka. Yang ini, Pak. Iya benar Mas. Salah yang itu kita kemarin terakhir itu nomor berapa ya? 21 kalau nggak salah. 21. Nggak salah itu 21 Mas. Mas, silahkan ke nomor 20. Oke, ke 22 Mas. Dicoba dulu Mas. Atau yang lain, seingatnya ya. Seingatnya soal nomor 22 itu kita akan membahas tentang usaha. Cuma usahanya ini udah ke menghitung. Kalau di 20 itu kan belum sampai menghitung. Nah, sekarang udah sampai menghitung dia. Silakan. Oh, gimana? Masih ingat untuk mencari usaha suatu benda itu adalah dengan cara apa? Mengapa? Yang lain? Dengan cara mengalihkan. Siapa yang dikalikan? Cara mengalihkan gaya. Ya, di sini simbolnya adalah F dengan S ya. Itu benar, Faradila. F kali S, Pak. Yes. Ya udah, silakan kalian kalikan F dan S-nya. Kira-kira ketemu hasilnya berapa? Sesimpel itu sih, Mas dan Mbak. Oke, ketemu jawabannya berapa? Untuk nomor 21, 22 itu adalah 500. Oke, sip. Thank you. Sekarang ke nomor 23. Ini kita selang-seling ya. Jadi biar nggak terlalu, biar banyak dapatnya. Silahkan ke nomor 23 sekarang langsung. 23. 24-nya nggak usah dibahas nanti. Nggak usah dibahas dulu, kalian kerjakan sendiri ya. Kita ke 20 di 23. Suara kalian kok nggak terdengar ya? Silahkan Mas dan Mbak, ketemu berapa? 23. Nah, apa kalau gayanya banyak kayak gitu diapain? Ya udah kita cari gaya totalnya dulu. Kita cari gaya total dari
Oke, gimana? Gimana itu caranya? Untuk yang nomor 23. Gimana, Farah? Silahkan, ketemu berapa hasilnya? Insya Allah 5, Pak. Insya Allah 5. Nah yang lain gimana ini? Apa dianggap aja bisa gitu ya? Masih lupa Atau Pak menghitungnya. ya udah, cari total gayanya. Makanya kita bahas. Nah, kita bahas bareng-bareng. Mungkin bisa dituliskan di situ. Atau mungkin yang share konten. Ya, dijadikan meter, Mbak. 20 cm-nya dijadikan meter dulu. Atau mungkin di share kontennya itu nanti dalam bentuk Word aja. Dalam bentuk Word bisa. Dalam bentuk Word dulu, dibukanya bukan PDF, biar bisa dituliskan ininya. Biar bisa dituliskan caranya. Biar kalian sama-sama bisa mengetahui caranya gitu ya. Biar mengetahui caranya. Oke, silakan Mas. Berarti cari gaya totalnya dulu. Gimana cara mencari gaya totalnya? Yang ke kanan, ya. Yang ke kanan kita kurangi ya. Kita yang ke kanan kita yang ke kanan itu positif, yang ke kiri berarti negatif gitu. Dibuka dua enak Mas. Kalau mau ya pakai draw aja Mas. Pakai draw itu ada draw itu tulisan draw itu pakai itu bisa. Tapi ya lumayan itu. Effort untuk nulisnya gitu ya. Nah, itu yang ke kanan 40. Oke, itu totalnya ketemu berapa? Totalnya berapa itu Mas? Kanan. Bentar, Pak. Saya mau cari mouse dulu. Oke.
Ini yang kanan 50, Pak. Oke, yang ke kirinya berapa? Tetap 25. Paling cuma Nah, 1. 25. Ya udah, kita cari itu dulu totalnya. Ke kanan 50, ke kiri 25. Berarti totalnya berapa? Kan gitu caranya. Baru nanti menggunakan persamaan nomor 22. Oh, Pak, tulisannya jelek, Pak. Ya, memang Mas, kalau pakai mouse memang gitu. Mas ngerasain kok Mas, tenang aja. Oke, berarti W usaha atau W, nah kita tuliskan W sama dengan kan gitu. Nilai hasilnya itu 10 dengan 25, kan 25 toh. Wah, apik Mas. Oke, F-nya ketemu berapa? 25 Mas. Kan 25 itu totalnya. Perpindahannya Ya, bisa. Pak. Masih salah, Pak. Oke, nyantai aja Mas. Lima, Pak. Terus jaraknya berapa di situ? Terus jaraknya itu 20 cm. Dirubah Kan, dulu ke meter. Kenapa? iya. Satuannya joule. Satuannya joule dirubah ke meter jadinya. Seperti itu Mas. Iya. Nah, maka ketemu berapa tadi? Seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi, ada yang jawab itu. Iya, Pak, 5. 5. Itu ya, itu caranya. Oke. Bisa dipahami. Itu kalau dia lurus Mas, kalau gayanya semuanya lurus itu. Kanan atau ke kiri ya. Nah, bagaimana soal nomor 25? Mudah-mudahan masih ingat. Bagaimana soal nomor 25? Kira-kira ya. Soal nomor 25 bagaimana? Nah, itu dia membentuk sudut. Berarti kita cari fx-nya. Ya. Kita kalau mencari fx berarti menggunakan apa? Sin apa cos? Nah, kalian udah paham ini. Ya pakai sin apa pakai cos kan udah paham itu. Di matematika udah dijelaskan. Benar ya? Kan nanti W sama dengan F kali apa? W sama dengan F dikali cos theta ya Pak, dikali S. Kali F apa? Cos theta dikalikan S. Oke. Makasih Mbak. Coba ketemu berapa itu? Dibantu dituliskan di situ. Nah itu Pak, ngitungnya lupa caranya. Saya cuma buka buku kelas 10. Oh iya, ya kan tinggal dimasukin angkanya aja Mbak. F-nya ketemu berapa? Berapa F-nya Mas? F-nya Mbak, Mas dan Mbak, F-nya berapa di situ? Tapi 200. 200. Oke, cos-nya berapa? Cos-nya berapa di situ?
Atasnya 0,6 itu, Pak. 0, berapa? 0,6 ya. 6. Oke, 0,6 dikalikan dengan S-nya. S-nya ketemu berapa? 8 meter. Udah 8 meter kan? Ya udah ketemu jawabannya itu. Oke, ketemu berapa? $960, Pak. Oke, 960. Oke, next. Lanjut. Nomor 26 aja, 26. Ya, 27 nggak usah. 26-nya ya, 26. Oke, 27 nanti kalian cari sendiri. Oke, dicoba apanya yang diketahui, apa aja yang ada di situ. Oke, ketemu berapa? Silakan, Mas. Caranya sama. Oh iya, kalian masih ingat COS 60 ketemu berapa kira-kira? COS 60. 1/2, Pak. Oke, 1/2. Sip, thank you. Alhamdulillah masih ingat ya. Waduh. 14 kali. Ketemu berapa, Mas? Susah masih ya? 4, Pak. 4, oke. Yakin ya? Yang lain bisa 4 ketemunya? Yakin? Halo?
Yakin, Pak. Oke, sip. Next, lanjut ke nomor 28. Kita bahas 28 sama 30 aja. Oke, silakan. Masih ingat dengan konsep energi potensial? Energi potensial itu adalah energi yang memiliki atau yang dimiliki oleh benda ketika dia berada di mana? Berada di ketinggian, ya. Berada di ketinggian. Jadi ketika dia berada di ketinggian, maka dia memiliki energi potensial. Berapa nilainya? Energi potensial sama dengan apa? EP sama dengan Massa dikali percepatan dikali tinggi, Pak. Oke, siap. Oke, sekarang saya tanya, tinggi itu diukurnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Jujur. Bawah ke atas. Oke, berarti berapa tingginya itu? Tingginya berarti berapa? 10, 4, apa 6? Kan pilihannya ada 6 meter. Oke, sip. Sehingga ketemu berapa? Saya harus baca chat berarti. Saya bisa nggak? Berarti ketemu berapa ini, Mbak? Ketemunya adalah M-nya ada. Oke, 60 katanya Belva. Sip, thank you Belva. 60, Faradila juga bilang 60. Oke, benar. Oke, energi kinetik sekarang. Masih ingat energi kinetik? Energi yang oleh benda ketika dia punya kecepatan. Berapa energi kinetiknya? Cara mencari energi kinetik. Cara mencari energi kinetik adalah apa? EK sama dengan 0,5 atau setengah. Gitu kan ya? Dikali massa. Dikali massa kali kecepatan yang dikuadratkan. Kali kecepatan yang dikuadratkan. Berarti ketemunya berapa? Ya, ketemu berapa berarti? Berapa Mas dan Mbak ketemunya? 100. Oke, 100. Oke, sip, thank you. Nah, next ke nomor 31. Masih ingat ini ada beberapa yang tidak ada kuncinya ya. Maksudnya tidak ada di kunci di optionnya. Ada beberapa yang nggak ada di option. Loh, kenapa bisa begitu Pak? Ya kemarin saya salah option. Oke, benda elastis. Apa itu benda elastis? Yang kalian ingat?
Benda elastis adalah benda yang apa ya? Benda yang apa yuk? Benda yang kalau elastis itu benda yang apa? Benda yang molor. Molor, elastis itu dia bisa molor. Terus setelah dia molor dia bisa balik. Itu namanya elastis. Seperti itu. Nah, kira-kira mana nih yang bisa molor? Oh? Kok kertas, Mas? Sebenarnya yang jawabannya itu hanya 3, Mbak. Bukan B. Plastisin itu, tahu plastisin enggak? Plastis itu kalau dulu ketika kita kecil, kalau kalian pernah kecil sih, itu adalah malam. Malam itu adalah plastisin. Nama lain dari plastisin itu malam. Malam. Nama lain dari plastisin. Seperti itu. Jadi hanya nomor 3 aja. Next, lanjut ke nomor 32. Ya, nomor 32 aja. Nah, ini yang mana nih? Yang plastis. Kebalikan dari plastisin. Kebalikan dari elastis. Ya, kebalikan dari elastis, maka plastisin itu dia tidak bisa molor ya. Intinya gini, dia nggak bisa kembali ke tempat semula. Berarti yang mana yang nggak bisa balik ke tempat semula? Yang kemungkinan adalah 1 ya. Terus apa lagi? Berapa, Mas? Wah, panjang banget. 1. Terus apa lagi? Oh, bukan Mbak. Salah. 2. Ya, 2. Terus sama 4. 3-nya nggak salah. Jadi 1, 2, dan 4. Kalau mau harus disuruh milih berarti pakai 2 dan 4 aja boleh. Next, nomor 34. Kita lanjut ke langsung 34. Ada yang masih ingat pegas nggak? Nah, pegas ini disusun apa kalau kayak gini? Kalau gambarnya seperti itu, menurut kalian dirangkai secara apa dia? Seri apa paralel? Itu dulu pertanyaannya. Seri apa paralel ya? Ada yang jawab nggak? Kita cek di kolom chat. Seri apa paralel? Paralel, yes. Kalau paralel diapain, Mbak Belva? Dijumlah apa diseper? Dijumlah, Pak. Dijumlah. Ya udah. Kalau dijumlahin. Itu ada 200 sama 200 di paralel, berarti tinggal dijumlah. Nah, berarti berapa hasilnya? Wah, anak SD ini bisa, anak TK bisa penjumlahan. Yes, 400. Sip. Nah, sekarang nomor 35. 36-nya nanti kalian pelajari sendiri. Nah, ini diapain dulu? 35 apa 36 dulu? Yang dibahas 35 apa 36? Hah? 35 apa 36 ini? Hmm? 35 36, Mas, Mbak.
35, oke. 35, oke. Silakan 35. Nah, 35 nih. Nomor berapa dia? Diapain dulu di paralel. Paralel dulu dia itu. Kalau di paralel berapa hasilnya? Yang atas. Nomor berapa yang atas kalau di paralel? Ya, 150, Pak. 150. Nah, 150 itu di seri itu di seper, berarti seper 150 ditambah 1/50. Itu berapa? Jangan lupa dibalik nanti setelah di jumlah itu jangan lupa dibalik. Maka ketemunya adalah yes 75. Makasih Faradila. Cantia juga. Oke, next ke 37. Ya, ke 37. Nah, 37 itu konsepnya adalah hukum Hooke. Ada yang masih ingat hukum Hooke? Gaya itu, gini, hukum Hooke itu kayak pegas kalau ditarik dengan gaya maka dia molor. Itu konsepnya. Berarti gimana Pak? Rumusnya? Rumusnya adalah F sama dengan K kali X atau delta X. F sama dengan K kali delta X. F mas, bukan S. Oke. Kuat banget sekarang. Kamu pakai pentap mas? Pakai Enggak, Pak, pentap. pakai emas. Oh iya, nggak apa-apa. F kali X, F sama dengan K kali X. Nah, F-nya apa Pak? Gaya. X-nya apa Pak? X-nya itu perubahan panjang. K-nya apa Pak? Kekuatan atau konstanta. Nah, udah tinggal gitu aja. Nah, lupa yang dicari kan bukan F, tetapi X. Ya udah dimasukin tuh F-nya ketemu berapa? F-nya ketemu berapa? F F-nya berapa Mas? Ada yang jawab nggak ini? F-nya 50, Pak. F-nya 50. Oke, terus K-nya berapa? 100. Nah, maka mencari X-nya ketemu berapa ini? Ini saya nggak akan ngajarin lagi yang perkalian dan pembagian karena di matematika kalian udah diajarin. Yes, 50 cm. Why 50 cm Nabila? Hah? Boleh. Mari. Oke, benar. Makasih itu dijelasin sama siapa tadi. Jelasin sama Satmika ya. Satmika yang jelasin. Oke, thanks. Next, lanjut ke nomor biar cepet ya. Ke 40. Boleh? Boleh ya? Biar banyak maksudnya yang dijawab. 40 sekarang. Nah, getaran. Ini kita bicara tentang getaran. Amplitude itu yang mana, Pak? Amplitude itu apa sih amplitude? Ada yang tahu nggak? Amplitudo. Ini kamu nggak anak TK aja ya? Amplitude itu kalau di gelombang tinggi puncaknya. Kalau di getaran gimana Pak? Berarti jarak dari titik tengah ke paling jauh. Nah, titik tengahnya di situ yang mana? Titik apa? A, O, B. Titik tengahnya yang mana berarti? Titik tengahnya O. Oke, ditunjuk sama kursor itu. Oke, titik O. Nah, jadi yang disebut dengan amplitude itu jarak dari titik O ke A atau ke B. Begitu. Berarti berapa, Mbak? Berarti berapa dong? Jawabannya
Yes, 10 cm. Why? Kenapa 10 cm? Karena separuh dari AB. AB-nya 20, maka O ke B-nya adalah 10 cm. Yes, next. Coba saya nggak hafal soalnya ini. Ini tak sama ya, nggak apa-apa lah. Kita nyoba yang 42 deh, 42 aja. 42 aja. 42. Ah, periode konsepnya ada yang masih mengingatnya? Periode singkatannya itu kalau dirumuskan itu titin, Mbak. Periode itu. Titin. Apa maksudnya, Pak? T-nya itu periode, T1-nya itu adalah waktu, dan N-nya adalah banyak getaran. Berarti rumusnya apa, Pak? T sama dengan T kecil per N. Ya. Saya ulangi ya. Periode itu adalah T kecil dibagi dengan N. T kecilnya waktu, N-nya itu adalah N-nya itu jumlah getaran tadi ada yang bilang. Lo jawabannya 4, Pak. Dari mana, Mbak? Kok bisa 4? Sekon. Bisa open mic? Oke. Tugas. Postes. Wes. Wes. Hah? Aduh nih. Oke, ketemu berapa? 4 ya. Next. Nomor 43. Oke, 43. Ciri gelombang elektromagnetik. Saya kasih tahu. Gelombang elektromagnetik itu bentuknya puncak lembah. Itu yang pertama. Yang kedua itu bayangin cahaya. Cahaya itu gelombang elektromagnetik. Terus yang ketiga dia tidak butuh media untuk merambat. Jadi dia tidak perlu media untuk merambat ke kemanapun gitu ya. Maka kira-kira menurut kalian yang mana? Yes, A jawabannya. Oke. Next nomor 44. Nah, ini kebalikannya. Gelombang mekanik itu bisa berupa puncak lembah. Bisa juga enggak, bisa juga rapatan regangan. Yang membedakan sama gelombang mekanik itu yang membedakan dengan gelombang elektromagnetik, dia itu butuh media untuk kemana-mana. Jadi ibarat orang dia nggak bisa naik motor. Jadi orang yang nggak bisa naik motor, jadi mau kemana-mana itu butuh supir. Nah, contohnya bisa gelombang bunyi, bisa gelombang tali, bisa gelombang air. Nah, kira-kira menurut kalian 44 itu jawabannya yang mana? Ada yang jawab? Udah jawab belum ini? Saya cek dulu. Ini yang nomor berapa ini? Jawaban A itu yang nomor berapa? 43 apa 44? Ya? Yang mana kira-kira? Yang nomor 1 itu maksudnya tidak dapat merambat di ruang hampa, maksudnya gitu ya. Yang nomor 1 dapat tidak, bukan dapat tidak, dia itu maksudnya tidak dapat merambat di ruang hampa. Nomor 2 berupa puncak dan lembah. Nomor 3 berupa rapatan dan regangan. Nomor 4
tidak dapat dipolarisasi. Loh, jawabannya yang mana, Pak? Semua. All. 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Oke, next ke nomor 46. 45 cari sendiri aja ya. 46, panjang gelombang. Ini gampang ini. Ini dari gambar kalian berapa gelombang itu? Dari gambar. Berapa gelombang? Atau dari gambar ini yang kalian dapat, yang kalian bisa peroleh apa ini? Apa aja? Data yang bisa kalian peroleh. Oke. Itu 2 gelombang, Pak. Ternyata Mika Rahmat juga bilang 2 gelombang. Nah, terus, nah yang disebut dengan panjang gelombang itu adalah panjang 1 gelombang. Ya, saya ulangi. Yang disebut dengan yang ditanyakan ini berapakah nilai panjang gelombangnya? Itu maksudnya adalah panjang 1 gelombangnya berapa? Lambdanya berapa? Nah, dari A ke B itu 2 gelombang. Kira-kira separuh dari A ke B berapa? Yes, 8. Thank you. Next, nomor 47. Nah, jangan 47 deh. Sama jawaban, caranya sama. 8 aja, 48. Nah, 48. Jadi turun, Mas. Turun dikit, Mas. 48, Mas. Mas, 48 turunin dikit biar kelihatan gambarnya. Udah, Pak. Sudah. Udah ya. Nah, oke, 48. Berapakah nilai periode? Apa itu periode? Periode itu adalah waktu tadi ya. Waktu untuk 1 gelombang penuh. Berapa waktu untuk 1 gelombang penuh? Nah, jelas dari gambar ini. Dari gambar diperoleh ketemu berapa itu waktunya 1 gelombang penuh. Itu udah digeser-geser. Jawabannya mana? Yes, 2 sekon. Sip. Lanjut ke nomor nomor 49. Nah, oke, cepat terlambat. Apa persamaannya? Ini terakhir ya. 49. Nah, udah 13:29. Oke, cepat terlambat itu persamaannya apa? Ada yang masih ingat nggak? Cepat terlambat itu adalah panjang gelombang atau lambda dikalikan dengan frekuensi. Dikalikan dengan frekuensi. Nah, panjang gelombangnya berapa tuh? Tadi. Ketemu berapa tadi panjang gelombangnya? Berapa, Mas? 8. Yes. Frekuensinya berapa? Frekuensinya? Yes, ketemu 2. Maka cepat terlambatnya adalah jelas kan? Ketemu 16. Sip, thank you. Ada pertanyaan lagi? Udah? Ada lagi? Nah, ini satu soal nomor berapa? 52, Mas. Saya lanjutin biar kamu. Nah, frekuensi gelombang. Ini nih cari, Mas ya. Frekuensi gelombang itu, perhatikan. Gelombang itu adalah angka di depannya T dibagi dengan 2 pi. Saya ulangi. Frekuensi gelombang adalah angka di depannya T dibagi 2 pi. Ketemu berapa? Berapa, Mas? Angka di depannya T dibagi dengan 2 pi. Ketemu berapa? Open mic atau sekali-sekali gitu? Ketemu berapa? Mas Rahmat, angka di depannya T. Angka di depannya T berapa? Angka di depannya T itu berapa itu? 4 Pak. Nah, 4 pi. Terus dibagi dengan 2 pi. Ketemu berapa? Ketemunya berapa jadinya? Ketemunya berapa, Mas? Halo? Ketemu berapa?
ya. Cuma 2.